Kabupaten Tanah Tidung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi pemerintahan di bidang penataan ruang. Salah satu produknya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah atau yang sering disebut dengan RT/RW. Mari Pudi Pandu mengenal lebih jauh tentang RT/RW. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dari pemerintah dalam mewujudkan keserasian dan keterpaduan ruang. Kabupaten Tanah Tidung memiliki Perda nomor 16 tahun 2012 tentang RT/RW yang telah direvisi melalui Perda RT/RW nomor 5 tahun 2023 yang berlaku sejak 27 November 2023. Dengan proses penyusunan dokumen sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Tanah Tidung melakukan pembahasan lintas sektor yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023 di Ballroom The Sultan Hotel Jakarta, dan pada tanggal 27 November 2023 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Tidung tahun 2023 sampai dengan tahun 2043. Dengan tujuan penataan ruang, mewujudkan ruang Kabupaten Tanah Tidung sebagai sentra agroindustri, perdagangan jasa, dan pertanian yang didukung oleh simpul transportasi dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang sinergi dan berkelanjutan. Kabupaten Tanah Tidung memiliki luas wilayah perencanaan berdasarkan aspek administratif yang mencakup wilayah daratan seluas 343.478 hektar, mencakup 5 kecamatan, Kecamatan Betayau, Kecamatan Murukrian, Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, dan Kecamatan Tanah Liat, dan terdiri dari 32 desa. Adapun peta pola ruang, yaitu distribusi peruntukan ruang dalam rencana pola ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dengan persentase 9% dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dengan persentase 91%. Untuk mewujudkan struktur ruang, harus dilakukan pembangunan dan pengembangan jalan sebagai simpul transportasi yang menghubungkan antar desa dan kabupaten kota sekitar. Struktur ruang terdiri dari susunan pusat pemukiman, sistem jaringan, serta sarana prasarana untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan berkelanjutan. Melihat posisi strategis dan potensi alam, sehingga peruntukan kawasan industri di Kecamatan Tanah Liat untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing yang bermutu tinggi dan berkualitas. Kawasan ekosistem mangrove dengan potensi mangrove yang masih asri dan terjaga kelestariannya, yang tersebar di Tanah Tidung dan menunjang atau mendukung Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Proses penanaman mangrove yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dan Bupati Tanah Tidung di Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya di kawasan Desa Bebatu. Kawasan pusat pemerintahan yang representatif sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru seluas 404,2 hektar melalui proses perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi HP ke area penggunaan lain APL atas nama Bupati Tanah Tidung. Penunjukan lokasi kawasan pelabuhan Bebatu sebagai fungsi ruang untuk menarik investasi. Objek wisata Gunung Rian, pengembangan dan pengelolaannya melalui mekanisme perhutanan sosial sebagai salah satu destinasi wisata dan mempunyai daya tarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Penataan ruang terbuka hijau atau yang sering disebut dengan RTH di kawasan perkotaan Tideng Pale sebagai landmark Kabupaten Tanah Tidung untuk menciptakan ruang perkotaan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah RTH Jusuf Abdullah Tideng Pale. Selama kepemimpinan Bupati Tanah Tidung, 3,5 tahun telah berhasil melaksanakan reforma agraria di Kabupaten Tanah Tidung melalui perubahan peruntukan kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 561 Tahun 2024 untuk infrastruktur, pembangunan wilayah, dan pembangkit ekonomi dan atau investasi di Kabupaten Tanah Tidung. Sebanyak 32 desa di Kabupaten Tanah Tidung telah memiliki area penggunaan lain APL, sehingga tidak ada lagi desa yang sepenuhnya wilayah kawasan hutan.